buat kamu yang udah mampir di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau sharing tentang kejadian luar biasa yang terjadi di hidup aku bulan Agustus kemarin. Well, jadi pada akhirnya untuk pertama kalinya Inara kena COVID. Waktu itu Inara mengalami kejang demam. Sebelumnya aku mau cerita dulu kronologi sebelum Inara mengalami kejang demam. Dan aku masih sangat merasa bersalah dan menyalahkan diri aku kalau Inara tuh kejang karena kelalaian aku gitu. Jadi Inara itu waktu itu aku lupa tanggalnya. Jadi pada Jumat sore itu dia mulai kayak anget gitu loh. Itu belum demam tinggi ya, kayak anget. Pas mau tidur malam itu dia demamnya mulai kayak 38 gitu. Tapi itu aku belum kasih obat demam karena nggak tahu kenapa. Karena aku tahu Inara itu susah dikasih obatnya dan aku tuh takut dia muntah gitu. Dan kalau udah muntah itu tuh semua isi perutnya tuh keluar. Kan sayang dia udah makan kayak gitu-gitu. Akhirnya malam itu belum aku kasih obat. Nah, pas dia udah mulai tidur itu dia kayak agak batuk gitu, tapi nggak yang batuk-batuk terus kayak cuman sesekali doang gitu. Nah, tahu-tahu pas dia udah tidur itu dia muntah, padahal aku nggak kasih dia obat, tahu-tahu dia muntah aja gitu. Aku agak nyesel di sini, aku mikirnya dia kayak demam-demam biasa gitu, kecapean atau apa gitu. Jadi aku belum kasih dia obat. Jadi aku nggak buru-buru kasih dia obat sih, karena ada tuh dokter yang bilang kalau anak demam itu jangan buru-buru dikasih obat gitu selagi anaknya itu masih aktif ceria kayak gitu. Nah, Inara waktu itu masih aktif ceria, masih mau makan, nggak lemes gitu. Kemudian pada hari Sabtunya itu baru aku kasihin obat. Nah, pada hari Sabtu itu juga aku kasih dia obat yang sup yang masuk lewat tubuh ya. Itu aku kasih Pamol 125 mg. Itu isinya paracetamol. Pada Sabtu malam itu aku kasih sampai 2 kali. Dan aku juga kasih dia obat minum. Aku kasih dia ibuprofen. Tapi aneh, demamnya itu nggak mau turun gitu. Dan pada saat itu Inara udah nggak mau makan. Kata dia nggak enak makanannya, pahit, tapi dia masih mau minum susu. Nah, pada hari Minggu akhirnya aku beli obat lagi, obat sup. Tapi aku belum sempat kasihin ke dia. Tahu-tahu dia udah mengalami yang namanya kejang. Sumpah aku nggak kepikiran banget kalau hal ini akan terjadi sama aku, dan aku sedih dan menyesal banget kenapa aku nggak bawa dia ke dokter dari semalam. Padahal semalaman tuh dia demam tinggi, sampai aku kompres semalaman itu dia tetap nggak turun gitu. Biasanya tuh turun kalau dikompres. Jadi aku nyesel banget, dari malamnya itu nggak langsung bawa ke dokter dan bilang sama dokter kalau aku tuh udah kasih dia obat ini tapi nggak mau turun, supaya diresepin obat yang lebih tinggi gitu dosisnya. Pas dia kejang-kejang, akhirnya aku langsung bawa dia dengan panik-panik, nangis-nangis, itu bawa dia ke klinik terdekat. Dengan harapan aku minta tolong dulu, ditolong gitu kejangnya, gimana caranya menenangkan kejangnya gitu. Mungkin ada obat atau apa, aku kan nggak tahu, makanya aku bawa dia ke dokter. Nah, udah di dokter, aku tuh agak kecewa sama kliniknya karena obat kejangnya tuh habis gitu, kosong. Akhirnya Inara cuma dikasih obat penurun demam. Jadi akhirnya dia setelah kejangnya itu reda, nah dokternya itu minta kita untuk bawa dia ke rumah sakit. Akhirnya kita bawa Inara ke IGD rumah sakit. Dan di IGD itu langsung kayak diwawancara, abis kontak sama orang sakit enggak, abis bepergian jauh enggak gitu. Aku jawab enggak gitu. Terus ditanya kayak punya riwayat kejang nggak sebelumnya, enggak. Terus aku juga ditanya punya keturunan epilepsi nggak, ada keluarga yang epilepsi nggak. Terus aku bilang juga enggak gitu. Nah, setelah itu petugas IGD-nya tuh langsung pengen nge-swab Inara. Setelah Inara di swab antigen dan itu hasilnya ternyata positif. Dari situ langsung kita dipindah ke IGD isolasi atau IGD khusus pasien COVID. Dan Inara itu langsung kita itu langsung dikasih tahu bahwa Inara harus dirawat inap. Untuk diobservasi kejangnya, dikhawatirkan bahwa kejangnya ini akan terulang dalam kurun waktu
satu kali 24 jam atau beberapa hari ke depan kayak gitu. Karena kita semua udah khawatir banget sama Inara dan sedih banget atas kejadian dia kejang, jadi kita langsung menyetujui Inara untuk dirawat inap. Karena Inara ini pasien COVID, jadi rumah sakit itu langsung prosedurnya itu langsung kayak rongsen toraks, kemudian swab PCR, dan aku sedih banget ternyata Inara juga bukan hemoglobin, trombositnya, kadar trombosit dalam darahnya itu turun juga gitu. Jadi dia itu di tes darah tuh aku lupa berapa kali, kayaknya 3-4 kali dia di tes darah, dan itu kasihan banget, dia sampai trauma sama suster. Tapi kabar menyenangkan dan buat aku itu, aku mikir kalau berarti dia kejang demamnya itu karena demam aja gitu, karena COVID gitu, bukan karena hal-hal lain. Aku tuh takut banget kejangnya itu karena hal-hal lain, aku takut banget. Di rumah sakit, di ruang isolasi itu terdapat beberapa pasien COVID juga, COVID anak. Nah, semuanya tuh aku tanya, pasti mereka ada alasan dong kenapa mereka bawa anak mereka ke rumah sakit. Kalau cuman kayak demam-demam dong, kayaknya di rumah aja gitu ya, dikasih obat dari dokter klinik. Nah, setelah aku tanya kenapa bawa anaknya ke rumah sakit, ternyata anak-anak mereka juga mengalami kejang demam. Jadi aku berasumsi bahwa gejala COVID pada anak itu bisa jadi kejang demam itu gitu. Nah, pasien COVID anak yang lain itu cuman 3 malam udah boleh pulang, tapi Nara tuh 3 malam belum boleh pulang karena didiagnosa itu demam berdarah juga karena trombositnya turun. Jadi Inara itu harus nginep 5 malam 6 hari di rumah sakit, dan itu sangat menyedihkan buat aku. Dan aku gak mau hal itu terulang lagi. Setelah 5 malam 6 hari itu, sebenarnya Inara itu bukan kayak anak yang sakit, kayak yang lemes kayak gitu ya. Dia itu bener-bener masih ceria, mau makan kayak gitu. Setelah di rumah sakit dia akhirnya mau makan, mau minum susu. Tapi makanya aku kesel disuruh nginep tuh lama-lama gitu. Tapi ternyata hasil lab darahnya itu memang trombositnya masih turun, dan dokter masih belum memperbolehkan dia pulang lebih cepat. Jadi itu harus 5 malam dulu dia di rumah sakit. Karena aku dan suami aku merawat Inara yang pasien COVID, jadi aku juga waktu itu mengalami juga gejala-gejala COVID, kayak yang pusing, badan pada linu, sakit tenggorokan. Ya namanya ngurus anak, dan kita berdua juga ngurus Inara di ruang isolasi gitu, nggak mungkin lah nggak ketularan. Kalau misalnya ada yang nanya gimana sih cara mengatasi atau menghadapi anak yang kejang, gimana buat nggak panik dan lain-lain, aku belum bisa jawab karena memang itu sangat panik, dan sampai saat ini aku masih trauma, kayak masih suka kebayang-bayang kejadian itu. Bahkan 3 malam setelah kejadian itu, aku tuh kan keadaannya sakit ya, COVID gitu, itu aku nggak bisa tidur karena traumatis. Ketika aku memejamkan mata langsung kebayang lagi kejadian itu. Aku takut banget dan benar-benar membekas gitu loh. Setelah pulang dari rumah sakit, Inara tuh diresepin dibawa pulang gitu ya, obat anti kejang sama dokternya. Terima kasih ya dok. Terus juga dikasih nggak dikasih obat-obatan sih, cuman kayak dikasih vitamin. Isinya tuh ada vitamin C, vitamin D, sama zinc gitu untuk pencernaannya. So be aware ya teman-teman di luar sana, karena COVID itu masih ada. Walaupun COVID sekarang itu nggak segawat dulu ya, tapi kan kalau kejadiannya kayak Inara, kayak sampai bikin dia demam kejang, kan itu mengkhawatirkan juga, bikin kita takut juga. Karena dari kejadian ini, karena Inara udah pernah kejang, riwayat kejang, besokannya itu dia kalau demam kita harus benar-benar hati-hati, harus kita pantau karena khawatir itu bisa terulang kayak gitu. Itu aja sih yang aku mau ceritain. Aku nggak bisa kasih saran atau apa, ini aku pengen cerita aja pengalaman aku. Aku belum bisa kasih saran karena itu masih kayak takut, bingung gitu. Kalau kejadian kayak gitu bener-bener takut, bener-bener nggak mau gitu. Jadi aku nggak bisa kasih saran atau apa gitu. Semoga cerita aku ini bermanfaat ya buat mami-mami di luar sana yang masih punya baby atau anak seperti Inara. Lebih dijaga lagi karena COVID ini masih ada gitu. Jadi jangan merasa tenang-tenang aja gitu. Kasihan kan anak kecil kalau sakit itu minum obat aja susah gitu loh. Well, terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk supportnya, like, comment, dan subscribe.
supaya aku semangat lagi bikin kontennya gitu loh. Terima kasih, see you, bye bye.